Setelah libur akhir tahun yang panjang 2023 kemarin, ayo kita lanjutin perbaikan S-Class ini. Masih ada beberapa masalah yang harus diberesin di mobil ini. Mesin aku putuskan akan ganti intake-nya karena banyak part plastik dan karet yang sudah mulai rentan. Transmisi harus di-rebuild. Torque converternya harus dicek. TCM-nya juga harus dicek atau diganti. Di sektor kaki-kaki, ada stabilizer depan dan belakang yang sudah mulai bunyi-bunyi. Karet-karetnya sudah mulai kering. Di bagian interior, keempat layarnya. Layar speedometer, layar entertainment. Layar entertainment belakang ada 2. Semuanya busuk. Nggak indah sama sekali. Nggak nyaman dan mengganggu kalau dilihat. Jadi, harus diganti. Sambil menunggu part-part mesin dan transmisi yang sedang dalam perjalanan, aku memutuskan untuk memperbaiki bagian interior mobil karena part-partnya sudah siap. Seperti yang udah aku ceritain ke kalian bahwa layar-layar LCD W221 atau S-Class itu, kalau dia LCD ya, itu umurnya paling 6 tahun. Karena seperti kita tahu LCD itu kan bagian permukaannya agak fleksibel. Jadi kalau kalian pencet tuh bisa maju mundur seperti kain tebal. Nah, bahan film seperti itu, elastisitasnya kalau sudah 6 tahun biasanya rusak. TV kalian pun juga akan mengalami hal yang sama kalau dia masih LCD bukan OLED. Jadi ketika mobil ini keempat layarnya itu pakai LCD semua, otomatis 6 tahun pasti sudah selesai masa tugasnya dan dia akan mulai mengering menjadi seperti keripik. Jadi permukaannya itu akan mengering. Setelah mengering, menguning dan mengganggu pemandangan kita. Sayangnya di tengah interiornya semuanya udah bagus, keempat layarnya itu menyedihkan. Dan ketika kalau kita mau benerin, ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kita langsung aja ke bengkel resmi atau pesan spare part aslinya. Tapi nggak bisa hanya layarnya saja, dia harus satu set. Jadi satu set speedometer ya, satu set speedometer, entertainment system yang di tengah yang ada cluster ada indikator AC-nya juga satu unit. Layar RS belakang ini juga mesti satu unit dan satu unit. Saya belum cek harganya, cuma denger-dengar itu paling murah tuh 30 juta. Ada yang malah layar tengah kalau nggak salah sekitar 40 atau 50 juta. Jadi kalau kita ganti semua pakai aslinya ya mahal banget ya. LCD aja yang kita perlu, tapi kita perlu belinya satu unit untuk ganti semua. Dan itu akan menghabiskan kira-kira 120 sampai 150 juta. Buat saya nggak worth it. Karena berapa sih harga LCD sebenarnya? Yang kedua itu ada memang di Indonesia beberapa yang udah bisa repair. Jadi dia punya lapisan LCD-nya sama dia dikupas, semua dibersihin, terus dilapis ulang yang baru. Harganya sekitar 4-5 juta per layar. Jadi kira-kira kalau S-Class ini sekitar 20 juta ya. Nah, saya nggak ambil opsi kedua, tapi opsi ketiga. Opsi ketiga adalah lebih baik saya ganti semua satu layarnya, bukan satu unit tapi satu layar atau satu LCD-nya saja. Jadi LCD-nya bukan lapisannya tapi LCD-nya satu unit. Saya dapat harga di luar kisaran kira-kira 4-5 juta, belum termasuk bea masuk. Dan buat saya itu lebih worth it, lebih skillnya mungkin nggak akan lebih sulit kalau yang mereka layarnya dikupas ya, karena itu kan pekerjaan tangan yang butuh sangat kerapian dan kebersihan. Tapi kalau kita langsung ganti satu unit udah pasti dan harganya mirip, jadi lebih baik aku ganti layar LCD-nya saja keempat-empatnya. Nah, penggantian ini itu nggak plug and play, jadi kalian mesti bongkar sama speedometer mesti dilepas, RC mesti dilepas, terus layar LCD juga mesti dilepas.
layar RC dilepas, terus habis itu kita mesti bongkar jeroannya sampai kita dapat LCD-nya. Habis itu dilepas, dicari part numbernya, habis itu kita baru pesan ke luar negeri. Dan aku udah dapat keempat-empatnya, dan saksikan aja gimana aku bongkarnya. Pembongkaran pun dimulai dari melepas seluruh cover plastik yang mengelilingi speedometer dan layar entertainment. Mesti hati-hati banget karena plastik-plastik ini kalau salah tarik dia dudukannya bisa pecah. Untungnya nggak ada yang pecah di sini dan semua terbongkar dengan baik. Ada beberapa baut yang memang harus dibuka, membuka beberapa tombol di tengah, melepas speedometernya, kabelnya, dan ini layar entertainmentnya. Kalau ini layar RC belakang, dudukannya mesti dicopot, dudukan plastik, cover plastiknya sorry, dan dudukannya. Ini sudah lepas, dan ini penampakan bagian belakang. Kita mesti buka cover belakang, headrest mesti dilepas, dan baru kita bisa melepas layar RC-nya. Ini layar entertainment tengah, posisi sudah terbongkar, dan sekarang kita akan bongkar ya. Ini posisi waktu aku bongkar, jadi covernya depan dilepas. Terus cover besi bagian belakang dilepas, terlihatlah seluruh komponen di dalamnya. Aku harus cari kabelnya. Dan ini memang saat-saat termasuk yang paling menegangkan. Kalau salah aja kita tanganinya, nanti bisa mati selamanya. Jadi beberapa kabel yang dari plastik tembaga itu lepas. Nah ini layar udah terlepas. Film bagian atasnya rusak. Dan ini layar yang aku beli, jadi ini layar barunya, masih di cover bagian depan dengan mica, dan kondisinya masih doff, masih baik. Pelan-pelan dipasang, kabelnya pun dipasang, dan kita percepat saja supaya nggak membosankan, sampai akhirnya semua kembali seperti semula. Kalau ini layar RC bagian belakang, prinsipnya sama, dibongkar semua, mesti hati-hati sama semua komponen, diganti sama yang baru, ditutup dengan kecepatan 800 km per jam. Jadi ini sudah jadi, udah selesai, bagus ya bentuknya, aku suka banget nih bentuknya. Dan yang ini speedometer, nah ini yang paling sulit. Jadi dari semua layar menurutku ini yang paling sulit. Kita mesti ngelepas jarumnya dan mencari celahnya itu nggak mudah karena bagian layar itu terjepit sama komponen belakang dan bagian cover depan. Salah-salah nanti malah habis puluhan juta untuk beli satu unit. Jadi ya memang mesti pelan-pelan. Nah ini jarumnya akhirnya berhasil dilepas, covernya juga berhasil dilepas. Aku ada akses untuk mengganti layarnya. Ya ini sorry ya, ngambilnya agak miring. Oke, jadi ini udah selesai, udah ditutup, tadi udah dites, semua udah ditutup. Jadi sekarang kita pasang balik ke mobil. Let's go. Nah ini pemasangan di mobil, akhirnya aku mulai mengembalikan layar yang udah diganti. Dan dengan kecepatan 800 km per jam akhirnya cover itu ditutup. Tapi ada satu masalah yang ternyata harus aku perhatiin ketika memasang speedometer. Jadi hari berikutnya aku harus melepas kembali speedometernya. Jarum takometer itu nggak pas sesuai dengan putaran mesin, jadi harus disetting. Ini posisi aku lagi nyeting. Nah kalian kelihatan kan tadi tuh jarumnya itu minus di bawah 0, jadinya nggak sesuai. Ini aku mesti pasin supaya sesuai dan ya udah kembali normal lagi, baru bisa covernya ditutup. Nah, jadi harus ditutup posisinya di mobil. Ya ini aku covernya udah tutup, terus dipasang, dan semuanya berjalan dengan lancar hingga terakhir.
Oh, belum. Jadi ternyata kotor. Harus dibersihin. Aku bersihin dan kembali lagi layarnya terpasang. Udah oke, baru aku tutup semuanya sampai rapi kembali. Nah, ini penampakannya ketika sudah beres. Dan ini ketika aku mulai memasang kembali layar RSE. Jadi baut-baut di belakang mesti dipasang, soket-soketnya juga harus dipasang. Sedikit kembali, ini posisi kalau dari belakang. Ya, sambil ngencengin baut, sambil ngerekam. Oke, ini diperiksa. Juga ada kameramen cilik yang bantuin. Headrestnya dipasang dan ada kabel di situ ya, kabel untuk kalau nggak salah itu untuk airbag nih. Dan penggantian semua layar sudah selesai. Ayo kita coba hasilnya. Apakah bisa kembali bagus atau enggak? Atau jangan-jangan malah mati semua? Oke, ini layar yang kanan kita nyalain. Ya, ini layar udah bagus. Yang udah diganti, dia udah nggak ada masalah. Oke, semua menu juga jalan dengan baik. Sekarang yang layar yang sebelah sana kita nyalain. Oke, ini juga layarnya nyala dengan baik ya. Perbaiki. Layar di sebelah kiri udah jalan dengan normal, tajam. Jadi yang ini udah beres. Udah nggak ada alis kuningnya lagi. Ketika sudah selesai, ini bagian dari ritual yang nggak boleh dilewatkan. Beres. Supaya next time kita mau bongkar-bongkar sesuatu, alat-alat kita tahu tempatnya ada di mana. Keempat layar udah selesai semua diperbaiki, nggak ada masalah. Udah kembali ke posisi semula. Statusnya sebagai mobil mewah lagi. Sedikit kendala di jarum takometer tapi sudah selesai juga. Berhasil nyala dengan baik, memuaskan. Karena memang diganti, bukan diperbaiki. Dan juga nggak bikin kantong jebol karena harus beli satu set seharga mobil. Ya, setiap material itu punya usia pakai. Seperti karet, plastik, besi. Itu sebabnya kalau kalian beli mobil bekas, kalau dibilang kondisinya baik, belum tentu. Jadi itu yang mesti kalian sangat perhatikan. Jangan-jangan masih baik waktu kalian pakai 1000-2000 km kemudian mulailah bermasalah. Nah, mobil-mobil seperti ini itu khususnya mobil-mobil Eropa itu depresiasinya jauh lebih tinggi daripada mobil-mobil Jepang karena pertama tingkat popularitasnya nggak sepopuler mobil Jepang, jadi permintaannya nggak banyak. Yang kedua, ongkos perbaikannya itu cukup tinggi, itu sebab depresiasinya jadi tinggi. Kalau nggak tinggi depresiasinya, jadi harganya nggak hancur ke bawah, ya nggak ada yang beli. Ya akhirnya mobil ini hanya ada di tangan pembeli baru. Tapi justru inilah asiknya mobil-mobil dengan depresiasi tinggi. Kita jadi memungkinkan untuk menikmati mobil kelas presiden, kenyamanan tingkat satunya Mercedes-Benz dengan harga yang lebih murah tapi dengan risiko. Risikonya adalah kita mesti memperbaiki mobilnya. Dan mobil-mobil yang sudah diperbaiki seperti ini biasanya memang harganya jadi lebih mahal daripada mobil-mobil yang hanya langsung dijual di pasaran, hanya dilempar ya dari pemakai lama dilempar ke pembeli mobil bekas atau pemakai baru. Ada aja peminatnya mobil-mobil seperti ini, seperti mobil yang menarik buat aku ya itu seperti Range Rover, Bentley mungkin. Rolls-Royce nggak begitu sih, Bentley lebih sporty looksnya. BMW dan Volkswagen.
Itu mobil-mobil yang rasanya ada di dalam daftarku kalau satu hari nanti punya uang dan punya kesempatan untuk merestorasi mobil ini. Tentu saja tantangannya lebih besar karena kita di Indonesia, akses spare partnya nggak semudah kalau kita ada di Eropa. Mungkin suatu hari nanti ya.